Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan mengisahkan seorang perempuan dari Indonesia menikah dengan seorang kakek dari Belanda yang kemudian mendapatkan harta warisan sangat banyak. Seperti apakah kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Namanya Sari Wulandari, seorang wanita sederhana dari Magelang, Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai perawat lansia di sebuah panti jompo di Yogyakarta. Hidupnya biasa saja, cukup untuk makan dan menyekolahkan adiknya. Tak ada yang luar biasa, sampai pada suatu hari, seorang lelaki tua dari Belanda bernama Herman van Dijk datang sebagai pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Herman, 78 tahun, adalah mantan pengusaha sukses di bidang pelayaran. Setelah istrinya meninggal, ia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup di Indonesia, negeri yang dulu pernah ia kunjungi semasa muda. Herman dikenal galak, cuek, dan sangat tertutup. Banyak perawat menyerah merawatnya, tapi tidak dengan Sari. Ia sabar, hangat, dan punya cara sendiri untuk membuat Herman merasa dihargai. Lambat laun, kedekatan mereka tumbuh. Sari sering membacakan buku untuk Herman, bahkan kadang memasakkan makanan khas Jawa seperti gudeg atau tempe bacem yang ternyata sangat disukai pria tua itu. Herman mulai terbuka, bercerita tentang masa lalunya, tentang kapal-kapal yang pernah ia miliki, hingga luka yang belum sembuh sejak kepergian anak semata wayangnya dalam kecelakaan. Setelah 2 tahun dirawat oleh Sari, Herman memutuskan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia ingin menikah dengan Sari. Banyak yang menuduh Sari mengejar harta, termasuk keluarga jauh Herman di Belanda. Tapi Sari menolak halus permintaan itu. Ia bilang, "Saya sayang Pak Herman sebagai manusia, bukan karena uangnya." Tapi Herman tidak menyerah. Ia terus mendekati Sari dengan cara yang tulus. Akhirnya, dengan berat hati dan setelah banyak pertimbangan, Sari menerima lamaran itu. Mereka menikah dalam upacara sederhana di kebun belakang panti jompo. Dihadiri teman-teman dekat dan beberapa staf. Herman hidup bahagia bersama Sari selama 3 tahun. Ia meninggal dunia dengan tenang di pangkuan perempuan yang merawatnya tanpa pamrih. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar besar datang dari notaris Belanda. Dalam surat wasiat resminya, Herman mewariskan seluruh hartanya, termasuk 5 kapal dagang, properti di Amsterdam, dan tabungan jutaan euro kepada Sari. Media internasional ramai membahas kisah wanita Indonesia yang mewarisi kekayaan raksasa dari suami Belandanya. Tapi Sari tetap rendah hati. Ia membangun yayasan atas nama Herman untuk membantu lansia terlantar di Indonesia. Ia juga mendirikan sekolah keperawatan gratis di kampung halamannya. Sari tidak hanya menjadi pewaris kekayaan, tapi juga pewaris kebaikan hati Herman. Dan ketika ditanya wartawan tentang bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu, Sari hanya tersenyum. "Saya hanya merawat seseorang dengan sepenuh hati. Mungkin Tuhan melihat itu." Setelah kepergian Herman, hidup Sari berubah drastis. Awalnya, ia hanya ingin kembali ke panti jompo tempatnya dulu bekerja. Namun, pihak notaris di Belanda mengirimkan undangan resmi. Sari diminta hadir untuk menyelesaikan proses hukum warisan dan mengelola aset milik mendiang suaminya. Ini pertama kalinya Sari naik pesawat ke luar negeri. Ia duduk di dekat jendela, memandangi awan sambil memeluk tas kecil berisi dokumen penting. Ketika pesawat mendarat di Schiphol, suhu dingin menusuk kulitnya. Tapi yang lebih menusuk adalah tatapan curiga dari keluarga jauh Herman yang menyambutnya tanpa senyum. "Dia cuma pemburu harta," bisik salah satu keponakan Herman kepada pengacara. Tapi Sari tetap tenang. Ia sadar betul bahwa orang akan menilai sesuka hati. Yang ia tahu, ia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk menjalankan amanat terakhir seseorang yang ia cintai. Di kantor notaris, Sari menyaksikan sendiri berkas-berkas warisan. Sebuah rumah besar berarsitektur klasik di pinggiran Amsterdam. 5 kapal dagang yang masih aktif berlayar di rute Eropa-Afrika. Sebuah perusahaan logistik yang dikelola oleh mitra bisnis lama Herman, dan simpanan tabungan lebih dari 12 juta euro. Semua, tanpa terkecuali, diwariskan atas nama Sari van Dijk. Wartawan mulai meliput kisahnya. Beberapa media menyebutnya Cinderella dari Timur.
Tapi Sari tidak merasa seperti putri dongeng. Di malam pertamanya di rumah tua milik Herman, ia hanya menangis. Ruangan itu masih penuh aroma kenangan. Ada foto Herman muda di dinding, surat-surat usang, dan piano tua yang sudah tak pernah dimainkan. Keesokan harinya, Sari meminta untuk bertemu para pegawai kapal dan staf perusahaan Herman. Ia ingin mengenal orang-orang yang telah bertahun-tahun menjadi bagian dari hidup suaminya. Para pekerja sempat terkejut. Mereka mengira wanita muda dari Indonesia itu akan menjual aset dan kembali pulang. Tapi Sari berkata, kapal-kapal ini adalah warisan kerja keras. Saya tidak akan menjualnya. Kita teruskan, kita perbaiki bersama. Keputusannya membuat banyak orang terharu. Sari bahkan mulai belajar bahasa Belanda untuk bisa berkomunikasi langsung dengan timnya. Ia mengikuti kelas singkat manajemen logistik, menyusuri pelabuhan, dan bahkan ikut naik kapal untuk melihat langsung kondisi lapangan. Di tengah semua kesibukan itu, Sari menemukan sebuah kotak kecil di kamar kerja Herman. Di dalamnya ada surat tulisan tangan. Untuk Sari, jika kamu membaca ini, berarti aku telah pergi. Tapi aku tahu kamu akan datang ke tempat ini dengan keberanian yang sama seperti saat pertama kamu menolongku. Harta ini hanya alat. Gunakanlah dengan bijak, bukan untuk membuktikan siapa kamu, tapi untuk menyebarkan kebaikan. Aku percaya padamu, Herman. Air mata Sari menetes pelan. Kini, ia tahu bahwa yang diwariskan Herman bukan hanya kekayaan, tapi juga kepercayaan dan tanggung jawab. Setelah 6 bulan tinggal di Amsterdam, Sari mulai merasa rindu pada tanah kelahirannya. Hatinya selalu kembali ke Yogyakarta, tempat di mana semua cerita dimulai. Ia mengurus surat perjalanan, menyelesaikan urusan legal, dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk satu tujuan besar: mendirikan yayasan sosial untuk lansia dan anak-anak yatim. Nama yayasan itu adalah Bunga Laut. Terinspirasi dari kisah cinta tak biasa antara dirinya dan Herman, dua manusia yang seperti bunga dan laut, berbeda tapi saling melengkapi. Ia menggunakan sebagian kecil dari harta warisan untuk membangun fasilitas di pinggiran kota Magelang, sebuah rumah singgah untuk lansia, klinik gratis, dan pusat belajar keterampilan. Awalnya, banyak warga desa tak percaya. Benarkah dia sekarang miliarder? Bisik orang-orang. Tapi Sari tak pernah memperlihatkan kekayaannya. Ia tetap naik motor tua saat ke pasar, tetap mengenakan baju sederhana, dan selalu menyapa tetangga dengan senyum tulus. Yang berubah hanyalah lingkup kebaikannya. Tak lama setelah pembukaan yayasan, sebuah kejadian menarik terjadi. Seorang ibu tua datang, menyerahkan surat wasiat dari anaknya yang telah meninggal karena kecelakaan kerja di luar negeri. Surat itu tak bisa dibaca karena rusak oleh air. Sari meminta bantuan untuk menerjemahkannya dan menemukan bahwa sang anak pernah bekerja di perusahaan Herman 2 dekade lalu. Dalam suratnya, ia menitipkan pesan agar ibunya dirawat jika suatu saat ia tak bisa pulang. Sari menangis membaca surat itu. Ia menerima ibu itu sebagai penghuni tetap rumah lansia dan menamakan salah satu ruang perawatan dengan nama si anak. Ia mulai merasa, mungkin ini memang takdirnya, menghubungkan kembali benang-benang nasib yang dulu tercecer. Sementara itu, di Amsterdam, keponakan Herman yang dulu menentang pernikahan mereka mulai berubah. Lisa van Dijk, anak dari adik Herman, diam-diam mengamati langkah-langkah Sari lewat media sosial dan laporan perusahaan. Ia melihat bagaimana perusahaan pelayaran justru tumbuh setelah dikelola Sari, bukan tenggelam seperti yang mereka takutkan. Lisa pun menghubungi Sari via video call. "Saya minta maaf Tante Sari," katanya dengan suara pelan. "Kami salah menilai. Jika berkenan, saya ingin ikut membantu yayasanmu dari sini." Sari tersenyum lalu menjawab, "Kita tidak bisa mengulang awal, Lisa. Tapi kita bisa memilih akhir yang lebih baik." Hubungan mereka pun perlahan membaik. Lisa mulai menggalang dana dari Eropa untuk mendukung program-program Yayasan Bunga Laut. Sari, di sisi lain, makin yakin bahwa harta warisan bukanlah ujian keserakahan, melainkan ujian kebijaksanaan. Setiap malam, sebelum tidur, Sari duduk di balkon rumah kecilnya di Magelang. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Herman, kita memang berbeda benua, tapi kini aku tahu. Cinta itu tak mengenal jarak, dan kebaikanmu akan terus hidup lewat setiap tangan yang terbantu.
Yayasan Bunga Laut berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Sari berhasil membuka 2 cabang baru, satu di Solo dan satu lagi di Surabaya. Ribuan lansia dan anak-anak yatim telah merasakan manfaatnya. Sari bahkan sempat diundang untuk berbicara di forum internasional tentang filantropi di Asia. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang menerpa. Sebuah portal berita nasional yang biasa mengangkat gosip selebriti mulai mengangkat kisah hidup Sari. Tapi alih-alih mengapresiasi, mereka justru memelintir cerita. Judul beritanya mencolok. Wanita Indonesia diduga nikahi kakek Belanda demi warisan 200 miliar. Artikel itu mengutip sumber anonim yang menyebutkan bahwa Sari pernah berpacaran dengan pria muda asal Jogja dan sengaja memanfaatkannya demi meraih visa kerja ke Eropa. Bahkan ada foto lama Sari bersama teman prianya yang diedit agar terlihat mesra. Tidak ada yang bisa diverifikasi, tapi berita itu menyebar dengan cepat. Komentar-komentar jahat bermunculan di media sosial. Modus klasik wanita tropis cari bule tua. Yayasan itu pasti cuma pencucian uang. Cinta apa cuma acting? Sari terkejut, terpukul, dan sempat menutup diri selama beberapa hari. Ia mengurung diri di ruang kerja yayasan, membaca ratusan komentar penuh kebencian. Ia bahkan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia memang pantas menerima semua ini? Tapi di tengah kekalutan itu, datanglah seorang anak perempuan bernama Sinta, 9 tahun, penghuni rumah yatim Yayasan Bunga Laut. Ia menggambar wajah Sari di kertas lipat dan menulis, "Bu Sari, aku nggak tahu berita itu apa, tapi aku tahu Bu Sari baik. Aku bisa sekolah sekarang, aku bisa makan, aku bisa ketawa. Aku doain supaya Bu Sari kuat ya." Sari menangis sambil memeluk Sinta. Seketika, pikirannya kembali jernih. Ia sadar, fitnah tak bisa dikalahkan dengan amarah, tapi dengan tindakan nyata. Beberapa hari kemudian, Sari menggelar konferensi pers terbuka. Ia menghadirkan bukti dokumen pernikahan, surat warisan yang telah dilegalisasi pengadilan Belanda, serta laporan audit keuangan yayasan yang dikelola oleh pihak independen. Dengan tenang, ia menjawab pertanyaan-pertanyaan pedas dari wartawan. "Jika saya melakukan ini semua demi uang, saya tidak akan kembali ke Indonesia. Tapi saya memilih pulang. Saya memilih membantu," ucapnya tegas. Klarifikasi itu menjadi viral, dan perlahan simpati publik kembali mengalir. Seorang tokoh ternama di bidang hukum, yang dulu adalah mitra bisnis Herman, bahkan menulis artikel pembelaan di media besar, menyebut Sari sebagai contoh langkah pewaris yang bertanggung jawab. Beberapa minggu setelah kasus fitnah media mereda, ketenangan di Yayasan Bunga Laut kembali terusik. Sari menerima email anonim berisi dokumen keuangan mencurigakan dari anak perusahaan pelayaran di Suriname, yang sebenarnya merupakan salah satu aset warisan Herman. Dalam laporan itu, tertera transfer dana besar ke rekening pribadi seseorang bernama Dirk Jansen, mantan rekan bisnis Herman yang sempat didepak karena korupsi. Tak tinggal diam, Sari menghubungi Lisa van Dijk, keponakan Herman yang kini menjadi mitra dekatnya. Mereka sepakat menyewa tim audit forensik dari Belanda untuk menyelidiki aliran dana yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Penyelidikan mengungkap fakta mengejutkan. Ada penyusupan sistematis dalam jajaran manajemen lama perusahaan Herman. Beberapa kapal ternyata disewakan untuk kegiatan ilegal di luar jalur pelayaran resmi. Salah satunya untuk menyelundupkan barang elektronik dan bahkan manusia antar negara. Sari sangat terpukul. Warisan yang selama ini ia jaga dengan hati-hati ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak ia ketahui. Tapi ia tidak mundur. Ia justru menjadi lebih berani. Dengan bantuan Lisa dan pengacara internasional, Sari melayangkan gugatan ke Pengadilan Internasional Maritim. Ia juga menyerahkan semua data penyelundupan ke otoritas hukum Belanda dan Indonesia. Proses hukum berlangsung panjang dan penuh tekanan. Sari mulai mendapat ancaman melalui pesan singkat. Bahkan rumah yayasan sempat dilempari batu pada malam hari. Namun, para penerima manfaat yayasan, warga sekitar, dan tim relawan tidak tinggal diam. Mereka bergantian menjaga gedung yayasan, bahkan membuat barisan penjagaan di malam hari. "Bu Sari sudah bantu kami. Sekarang giliran kami jaga Bu Sari," ucap Pak Marno, pensiunan tentara yang tinggal di rumah lansia. Akhirnya, setelah berbulan-bulan proses hukum dan tekanan, hakim di Pengadilan Internasional menyatakan Dirk Jansen bersalah dan memerintahkan penyitaan aset-asetnya. Hak kepemilikan atas seluruh perusahaan,
kembali ke tangan Sari secara sah dan penuh. Tapi ada satu kejutan terakhir. Notaris di Belanda menghubungi Sari dan Lisa untuk membuka satu surat wasiat tambahan yang selama ini disegel karena sifatnya bersyarat. Dalam surat itu, Herman menulis, "Jika satu hari nanti kalian menemukan kebusukan dalam warisan ini, itu artinya kalian siap menerima warisan terakhirku. Rumah tua di Friesland, di mana semua rahasia masa lalu tersimpan." Sari dan Lisa pergi ke Friesland, wilayah tenang di utara Belanda. Di dalam rumah tua itu, mereka menemukan arsip lengkap perjalanan bisnis Herman selama puluhan tahun, termasuk catatan pribadi tentang siapa yang pernah ia percaya, siapa yang pernah mengkhianati, dan siapa yang masih menyimpan niat jahat. Namun, yang paling menyentuh hati Sari adalah lemari kayu tua di loteng. Di dalamnya ada lukisan dirinya, digambar oleh Herman diam-diam selama mereka tinggal di Yogyakarta. Di balik lukisan itu tertulis, "Untuk Sari, warisan terbaik bukan kapal, rumah, atau uang, tapi kesempatan untuk memilih antara membalas dengan dendam atau dengan kasih. Kau telah memilih yang kedua, maka seluruh hidupku tak sia-sia." Air mata Sari menetes pelan. Di negeri yang jauh, dari warisan yang berat dan penuh intrik, ia tetap bertahan. Karena pada akhirnya, harta paling berharga yang ia miliki adalah kemurnian hati dan keberanian untuk mencintai tanpa pamrih.